Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Amatilah gambar berikut. Salah satu contoh manfaat dari tumbuhan adalah penghasil oksigen atau O2, yang mana sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau CO2. Seperti yang kalian ketahui bahwa manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh manusia, sedangkan manusia menghasilkan karbon dioksida dan digunakan oleh tumbuhan. Begitu dan seterusnya. Setelah melakukan pengamatan, kalian dapat membuat teks laporan hasil pengamatan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar pendapat akhir dari suatu teks. Tujuan kesimpulan ini agar pembaca dapat mengetahui hasil dari sebuah penelitian, gagasan, ataupun wacana. Berikut ini langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Artinya, temukan ide pokok dalam sebuah paragraf tersebut, lalu cari sebab akibat dalam sebuah paragraf tersebut. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Artinya, gunakan pendapatmu setelah membaca paragraf tersebut. Hubungkan kalimat pertama dan terakhir dari paragraf. Ciri dari kesimpulan itu bentuknya ringkas, padat, namun jelas. Disitulah sudah mencakup hal-hal pokok dari semua uraian yang telah kita buat sebelumnya. Untuk contoh, mari kita baca teks berikut ini. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Agar kalian dapat menemukan kesimpulannya, bacalah berulang kali hingga dapat menemukan kesimpulannya. Terlihat dari teks bahwa simpulan paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Masih berhubungan dengan tanaman, artinya kita harus mencintai lingkungan hidup kita sesuai pada penerapan sila-sila Pancasila. Karena dalam nilai-nilai Pancasila terdapat cerminan karakteristik sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kali ini, kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga Pancasila, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, kita harus bekerja sama untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, pada setiap hari Senin, kita selalu melakukan upacara Senin sebagai rasa hormat kita kepada negara Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Artinya, kita harus memiliki jiwa-jiwa seperti para pahlawan terdahulu. Mereka pantang menyerah demi memerdekakan Indonesia.
Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga cinta tanah air dan bangsa. Contohnya, kita bangga akan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Lalu, kita bangga juga menggunakan batik sebagai motif baju nasional. Kita juga harus bangga akan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Caranya adalah dengan tidak membeda-bedakan seseorang dari suku, ras, dan agamanya. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, antara lain sebagai berikut. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan merawat tanaman bersama keluarga. Oke, kita cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.